Audio Jungle. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Sedekah ya sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Allah Maha Kaya, Allah Maha Segalanya. Jangan kau takut miskin harta. Indahnya saling berbagi, indahnya saling memberi. Allah jamin pasti kembali. Hartalah titipan, jangan salah digunakan. Awas jangan sampai tergoda oleh syaitan. Sedekah yuk sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Sedekah yuk sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Hartalah titipan, jangan salah digunakan. Awas jangan sampai tergoda oleh syaitan. Sedekah yuk sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Sedekah yuk sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Sedekah yuk sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Sedekah yuk sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Ya Fatahu ya Rozak, ya Fatahu ya Rozak, ya Fatahu ya Rozak, ya Fatahu ya Rozak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Ayo sholat, lelaki muslim pasti sholat Jumat. Ayo sholat, lelaki muslim pasti sholat Jumat. Sohibul Hajat, Jumat Berkah, 17 Januari tahun 2025.
darimu ya Rasul, serasa di kau di sini. Cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya surga. Dapatkah kami membalas cintamu secara bersahaja? Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi. Berapa jarak darimu ya Rasul, serasa di kau di sini. Cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya surga. Dapatkah kami membalas cintamu secara bersahaja? Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi. Berapa jarak darimu ya Rasul, serasa di kau di sini. Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi. Berapa Video pembelajaran. Apakah orang yang berumur 40 tahun susah dapat hidayah? Enggak. Kalau dia bersungguh-sungguh. Ingat Pak, umur 40 sampai 60 tahun ini umur yang rawan. Karena Allah menyebutkan dalam Al-Quran tentang umur 40 tahun. Dan hadis menyebutkan tentang umur 60 tahun. Adapun 40 tahun disebutkan dalam ayat surat ya apa? Saya lupa suratnya. Wa balagha arba'ina sanah, ketika Nabi Sulaiman telah sampai kepada umur 40 tahun.
Maka ia berkata, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alai. Kenapa? Karena di saat umur 40 tahun itu adalah merupakan kesempurnaan akal seseorang. Dalam hadis Rasulullah sabda, Allah masih memberikan udzur kepada hamba sampai umur 60 tahun. Artinya kalau 60 tahun belum taubat juga biasanya sih susah dapat taubat setelah itu. Maka umur 40 sampai 60 tahun ini bagaimana supaya membiasakan sehingga ketika umur 60 tahun kita sudah terbiasa di atas ketaatan. Makanya jangan antum berkata begini, saya taubatnya nanti aja udah tua. Enggak mungkin. Kata Ibnu Qudamah, orang yang menunda taubat itu seperti orang yang mau mencabut pohon. Pas dia mau cabut, kuat. Lalu dia berkata, kalau gitu saya cabutnya tahun depan aja. Pas tahun depannya dicabut semakin kuat. Dia berkata lagi, kalau gitu saya cabutnya tahun depan lagi. Semakin kuat, semakin kokoh. Demikian pula, orang yang berbuat maksiat, semakin tua di atas maksiat, semakin kuat di atas maksiat, semakin susah taubatnya kepada Allah. Makanya ya akhi, nasihat buat saya dan kita semua para pemuda, biasakan dari sekarang berbuat taat. Sehingga ketika nanti setelah tua kita biasa di atas ketaatan, mudah bagi jadi kebiasaan dalam hidup kita. Iya. Video pembelajaran. Kebimbangan. Mikir itu bagus, terlalu banyak mikir, terlalu banyak pertimbangan untuk hal yang sudah jelas, yang lahir kebimbangan. Kayak kamu bangun malam, sholat malam itu bagus, tapi begitu bangun kamu mikir, enaknya sholat enggak ya? Kok adem ya? Kok turunnya mesti. Ya kan? Untuk hal yang sudah jelas benar dan bagus, nggak usah terlalu banyak pertimbangan. Yang jelas jelek juga nggak usah terlalu banyak mikir. Wah ini pengawasi pas enggak ngawasi, ini ada catatan. Tak buka enggak ya? Tak buka nanti ya yes, ketemulah kebimbangan. Biasanya ya terus dibuka. Ya kan? Hati-hati, pikiran bisa menjebak. Untuk yang sudah sangat jelas, nggak usah dipikir lagi. Kebimbangan, dan itu musuhmu, bisa melahirkan konflik, bisa melahirkan kekerasan. Dan yang terakhir iri. Iri ini sangat manusiawi. Tidak ada orang yang tidak iri. Mungkin pada temannya, mungkin pada saudaranya, mungkin pada artis-artis. Kalau lihat infotainment kan kamu sebelnya setengah mati. Mungkin bukan karena infotainmentnya, karena kamu iri, enak jadi artis. Ya kan? Kerja sebentar 10 juta. Isinya cuma gitu-gitu. Bikin acara nggak mutu. Kamu marah-marah acara nggak mutu. Coba kamu ditawani, mas mau ikut syuting? Mesti, mau, mesti gitu. Ya kan? Meskipun bagian teriak lala-lala aja kamu mau. Berarti tadi kamu cuma iri itu, nggak benar-benar ngeritik acaranya. Kamu cuma iri kok, enak ya siaran itu. Dan ketika kamu diajakkan terus iya. Nah itu iri hati, masalah. Ini yang membutakan kita, yang bikin kita kadang-kadang terus memilih kekerasan, yang menggelapkan pikiran. Menggelapkan pikiran kalau dalam bahasa India buta kala. Kalau di Indonesia kan buta kala terus jadi raksasa. Basa Jawane buta. Jadi ada sisi buta, ada sisi raksasa dalam diri kita. Dan dia akan bangkit kalau 1000 ini, 6 godaan ini kita manjakan. Jangan salah, kamu punya potensi untuk merusak yang luar biasa. Kalau 6 hal ini tidak kamu kontrol. Itu prinsip dasar ahimsa yang diambil dari Upanishad.
Ini nanti yang menginspirasi Gandhi. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah, yang akan mengganti dan membalasnya. Allah Maha Kuasa yang Maha Perkasa, semoga akan membalas surga. Oh, indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh, indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Oh, indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh, indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah, yang akan mengganti dan membalasnya. Allah Maha Kuasa yang Maha Perkasa, semoga akan membalas surga. Oh, indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh, indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Oh, indahnya saling berbagi, saling memberi. كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماها، وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالكل. كل هذه الأرض ما تكفي مساها لو نعيش بلا سماها، وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالكل. التحيات وأبسلام، انشروا أحلى الكلام، زينوا دنيا احترام، أب محبات وابتسام، انشروا بين الأنام، هذا هو دين السلام. Manusia itu berharga karena ada
rohnya, nyawanya. Tapi nyawa manusia yang hidup ini berharga ketika ada ilmunya. Ilmu ini berharga ketika ada amalnya. Dan amal ini berharga ketika ada ikhlasnya. Ini ada tips dari Syekh Ibnu Qayyim al-Jauzi di kitab Madarijus Salikin untuk kita bisa melahirkan jiwa istiqomah. Itu yang pertama, mari melakukan kebaikan secara optimal. Jadi rumusnya 3, optimal, moderat, dan ilmu. Jadi optimal itu berarti apa? Berikan yang terbaik yang kita mampu. Jadi tidak usah tanya, Pak, saya bisanya, pokoknya lakukan sebaik yang kita mampu, itu saja. Mungkin ya belum sempurna, tapi itulah yang bisa kita berikan, yang bisa kita lakukan. Ini namanya optimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada di Omni Mount Washington. Ini adalah sebuah tempat disebutnya lebih terkenal sebagai Bretton Woods, di mana pada tahun 1944 negara pasca Perang Dunia Kedua berkumpul untuk membahas bagaimana menciptakan sebuah ekonomi global yang lebih stabil pasca perang, dan terutama juga untuk merekonstruksi dan membangun dunia kembali. Disinilah dilahirkan konsep dan ide untuk membuat dua institusi yang sangat penting, yaitu International Monetary Fund atau IMF dan Bank Dunia atau World Bank Group yang waktu itu disebutnya sebagai International Bank for Reconstruction and Development. 80 tahun kemudian, tahun ini, Bank Dunia dan IMF mengumpulkan banyak expert, termasuk mengundang 4 high-level panel, di mana terdiri dari Patrick Achi, yaitu Perdana Menteri dari Cote d'Ivoire, Mark Malek Brown, saya sendiri, Menteri Keuangan Indonesia, dan juga Agustin Karsten. Dari mulai kemarin malam hingga hari ini baru saja selesai, kita membahas bagaimana respons dari dua institusi ini terhadap tantangan-tantangan global dan dunia yang makin kompleks. Ditambah lagi dengan berkembangnya digital technology, artificial intelligence, serta berbagai tantangan pembangunan yang dihadapi oleh banyak negara pasca pandemi dengan situasi fiskal mereka yang sangat berat. Dan kita juga membahas bagaimana IMF dan Bank Dunia 20 tahun kemudian, yaitu pada saat mereka berusia 100 tahun. Apakah mereka akan tetap menjadi institusi yang relevan? Atau apabila ingin tetap relevan, reformasi seperti apa yang harus dilakukan? Saya sebagai Menteri Keuangan Indonesia diminta untuk ikut menjadi external high level panel. Ini merupakan suatu kehormatan dan kesempatan untuk bisa menyampaikan berbagai pengalaman pembangunan Indonesia. Banyak pengalaman di Indonesia yang begitu sangat relevan, sehingga pada saat yang sama kita merespons pandemi, mengembalikan pemulihan ekonomi dan menjaga fiskal atau APBN tetap terjaga baik, dan bagaimana peranan untuk bisa menciptakan kemajuan bagi semua bangsa sehingga tidak ada bangsa atau negara yang left behind atau tertinggal. Ini adalah sebuah pertemuan yang luar biasa penting, bicara tentang masalah sebuah tantangan global namun sangat relevan bagi semua negara. Karena kita bicara pada akhirnya tentang manusianya, menciptakan suatu kemakmuran bersama, keadilan dan kemajuan yang bisa menciptakan hubungan antar dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial, persis seperti misi Undang-Undang Dasar kita. Saya bisa
ikut berkontribusi merupakan sebuah kehormatan dan tentu pada saat yang sama bisa meletakkan Indonesia di dalam peta dunia sebagai sebuah negara yang dihormati. Itu adalah suatu kebanggaan. Terima kasih. Di tempat ini 80 tahun yang lalu sejarah terukir dan saya berharap dengan pertemuan ini akan muncul harapan baru bagi dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sekalian, jangan pernah merasa diri lebih baik dari tetangga, dari si ini, dari si itu, nggak ada. Nggak usah. Fokus aja sama perbaikan diri sendiri sambil merasa. Kalau ada lihat kekurangan orang lain, aib orang lain, dosa orang lain, pinter-pinter jaga lisan. Sebab katanya Imam Asy-Syafi'i, jangan sebut-sebut dosanya orang. Kenapa gitu Imam? Karena orang juga punya lisan dan kamu juga punya dosa. Betul? Mudah-mudahan Allah jauhkan sifat sombong dari dalam hati kita. Kenapa kata Rasulullah banyak perempuan-perempuan yang masuk ke dalam nerakanya Allah? Karena mereka ketika ngelihat suaminya buat salah satu aja, perempuannya, istrinya mengatakan, suamiku, aku tidak pernah melihat kebaikan apapun dalam dirimu. Semuanya buruk dan diungkit-ungkit semua kesalahan yang lalu. Ini perempuan kadang kalau suka berantem, berantemnya masalahnya yang A, tapi diungkit semua yang kemarin. Suami buat salah satu, hilang semua kebaikannya. Itulah kata Rasulullah, banyak perempuan-perempuan masuk ke dalam nerakanya Allah. Karena apa? Suami cuma punya satu salah, tapi seakan-akan kesalahannya semuanya. Itulah istri yang gak pernah bersyukur kepada sang suami. Pajak bukan riba. Bukan. Kita lanjutkan dulu pertanyaan Ustaz. Terus kata dia, halalkah gaji yang diterima karyawan yang bekerja di bidang pajak? Tidak. Dia bukan riba, tapi gaji bekerja di sana juga tidak halal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis diriwayatkan oleh Abu Daud dan disahihkan oleh Syalbani, bahwa beliau mengatakan, la yadkhulul jannata sahibu maksin. Tidak akan masuk surga orang pemungut pajak, mukus. Mukus itu sama dengan pajak sekarang. Bila ada pedagang dari luar daerah ingin jual barangnya di pasar suatu kota tersebut, dia harus bayar setoran. Pajak atau bukan namanya? Biaya masuk. Pajak. Itu sebut mukus. Itu yang dikatakan Rasulullah SAW tidak masuk surga. Jadi Bapak jangan bilang ini, memang uang apa tadi? Uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang atau ya, perlu uang. Iya, itu jangan diucap-ucap terus nanti Bapak cari gitu. Uang lagi, cari uang lagi, cari uang lagi. Contohnya gini. Makasih. Oh, Mah, kenapa sih kamu pengen bikin usaha, Mah? Iya, aku pengen bantuin ekonomi papa kamu. Bener loh bos, itu istri buka usaha, nggak bisa tuh kebeli Robicon. Bener loh, itu istri buka usaha, nggak bisa tuh punya pabrik. Karena dia ngomongnya buat bantu ekonomi suaminya. Karena ayatnya, kuciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku. Jadi untuk ibadah, bukan buat bantu ekonomi suami. Bisa? Bisa. Ucapan adalah doa. Bisa gak yang diucap yang bagus-bagus? Diskriminasi terhadap guru swasta. Mereka selama ini mengajar di swasta, mendidik anak bangsa. Karena mereka tidak bisa masuk ke negeri. Salahnya di mana guru-guru swasta sampai mereka tidak bisa lolos P3K? Kalaupun mereka lolos P3K, mereka dipindahkan ke negeri. Pertanyaan saya, terus anak-anak negeri yang ada di swasta itu, siapa yang mesti mengajar? Apa dosa mereka sampai mereka harus ditelantarkan? Karena gurunya harus dipindahkan ke negeri. Maksud saya, mari kita pikirkan bagaimana solusinya ini. Intinya jangan sampai kita melukai perasaan anak-anak kita. Karena mereka anak bangsa, Pak. Mau negeri mau swasta, mereka adalah anak Indonesia. Harusnya tidak boleh ada memaafkan kesalahan orang lain. Bahagia itu ketika ada yang salah minta maaf, kita maafkan. Ya. Karena hakikatnya ketika kita memaafkan dia di dunia, maka Allah akan mudah memaafkan kita di akhirat.
Ini dosa-dosa pribadi, ikhwan. Sudah banyak. Jangan tambah dengan dosa menggibahi orang lain. Jangan tambah dengan mengadu domba orang lain. Jangan tambah dengan menjelekkan orang lain, merusak nama baik. Macam-macam, ikhwan. Ini bahaya. Dosa pribadi aja banyak. Nah, kalau kita memaafkan di dunia, maka Allah akan mudah memaafkan kita di akhirat. Petunjuk itu sebenarnya kan hasil dari ibadah seseorang atau ketaatan seseorang, ketakwaan seseorang itu kepada Allah Ta'ala. Petunjuk itu seperti itu. Jadi kalau dia taat pada Allah Ta'ala, semua yang dia lihat, semua yang dia dengar, semua yang dia alami itu petunjuk dari Allah Ta'ala. Video dakwah. Dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "A'dharallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balagha 60 sanatan." Allah Subhanahu wa taala mencabut uzur kepada siapapun yang diakhirkan ajalnya sampai dia mencapai usia 60 tahun. Hadis ini memberikan faedah kepada kita tentang bahayanya orang yang sudah berusia 60 tahun tapi tidak kunjung dapat hidayah. Karena Nabi SAW mengatakan a'dzarallah. A'dzarallah itu artinya lam yatruk lahu udhra. Jadi Allah tidak meninggalkan udzur sama sekali. Ila mri'in, kepada seseorang akhara ajalahu, yang diakhirkan ajalnya, hatta balagha 60 sanatan, sampai dia mencapai usia 60 tahun. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan uzur kepada para pelaku maksiat ketika usianya sampai 60 tahun? Alasannya karena usia-usia 60 tahun itu an yasta'idda liliqa'illahi azza wajalla. Harusnya usia yang sudah 60 tahun itu memang sudah harus persiapan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi pembahasan di malam hari ini kita akan membahas rahasia usia 60 tahun. Ada apa dengan 60 tahun ini? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Fatir ayat 37. Yang usia 60 tahun ke depan. Yang 40 tahun di belakang aja. Dalam surah Fatir ayat 37, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hum yastarihuna fiha. Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal." Dan mereka penduduk neraka akan berteriak-teriak, kemudian mengatakan, "Ya Rabb, keluarkan kami dari neraka, niscaya kami akan mengerjakan kebaikan yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan dahulu." Ini janjinya penduduk neraka. Kalau mereka dikeluarkan dari neraka, mereka akan bertobat. Bahkan mereka akan beramal lebih giat dibandingkan sebelum mereka masuk neraka. Itu janji penduduk neraka. Tapi Allah Subhanahu wa taala katakan, "Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir." Kata Allah Subhanahu wa taala, bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berpikir bagi orang yang mau berpikir? Wa ja'akumun nadhir, dan telah datang peringatan kepada kalian. Maka Allah katakan, fadzuku famalidz zalimina min nasir. Maka rasakanlah azab kami, dan bagi orang-orang zalim tidak ada seorang pun penolong bagi mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Surah Fatir ayat 37 ini, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan awalam nu'ammirkum, bukankah aku telah memberikan usia yang panjang kepadamu? Sebagian ahli tafsir diantaranya pendapat Imam Mujahid dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, maksudnya awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar,
qala sittuna sanatan. Ketika Allah mengatakan, bukankah aku sudah berikan usia kepada kalian yang panjang? Kata Abdullah ibn Abbas, maksudnya usia 60 tahun. Jadi Allah ingatkan usia 60 tahun ini. Karena ketika penduduk neraka, mereka berteriak-teriak dan ingin keluar dari neraka. Kemudian mereka berjanji akan bertobat dan akan semangat melakukan amal saleh. Allah tidak ijabah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala bantah dengan dua perkara. Pertama, bukankah dulu sudah aku berikan kau usia sampai 60 tahun? Yang kedua, waja'akumun nadhir. Dan sebelum aku wafatkan dirimu, sudah datang peringatanku kepada kalian. Jadi kalau kalian kemudian masuk neraka, ya salah sendiri. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kenapa usia 60 tahun ini kalau mereka tidak dapat hidayah, maka mereka rentan untuk masuk ke dalam neraka? Ada sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, thalathun la yangdurullahu. Video dakwah. Sebenarnya pemicu utamanya orang sakit itu bukan persoalan lingkungan, bukan persoalan karena polusi atau karena apa, kecuali kalau dia minum racun ya beda ya dia. Ini beda. Karena yang diminum sendiri sudah bisa menimbulkan sakit. Ya, betul. Jadi yang penyakit umum aja, yang penyakit umum itu umpamanya ya batuk, ya pilek, ya kemudian sesak nafas, kemudian pusing atau mulai agak berat-berat dikit, saraf terjepit, ya. Kemudian bisa kanker, bisa tumor, kiste, atau sel telur yang mengecil, kan begitu-begitu nih, penyakit-penyakit yang seperti itu. Jadi triggernya bukan dari polusi. Jadi kalau momennya ada sel telur mengecil, wah ini karena polusi, ya nggak bisa. Ya. Ini tumor karena polusi, ya nggak bisa. Kalau sekarang kan hampir semua masalah dikaitkan dengan polusi, Pak. Iyalah, sehingga keluarlah jalan keluarnya adalah pengadaan barang karena polusi. Ya, itu memang lama-lama pengangguran tuh karena polusi. Ya. Karena pengangguran karena polusi, ya, karena nggak ada pemasukan, ya dipecatin semuanya anak buahnya. Jadi ya itu karena polusi. Jadi penyakit itu memang di dunia ini kan belum bisa menemukan yang sesungguhnya, kecuali stroke karena pecah pembuluh darah. Nah itu. Tapi kenapa pecah pembuluh darah? Itu nggak pernah ketemu. Ya. Kemudian pembuluh darah jantung tersumbat. Dia kena jantung koroner sehingga harus pakai ring. Nah, kenapa kok bisa ada sumbatan pada pembuluh darah di jantung? Terjawab, mamanya kolesterol tinggi. Pertanyaan, kenapa kolesterol bisa tinggi? Kan itu harus dicari. Nggak semua orang yang gendut, kolesterolnya tinggi. Nggak semua orang yang kurus tidak terkena kolesterol. Ya, kan seperti betul. itu. Jadi harus difikirkan, harus bijak memikirkan sesuatu. Nah, disinilah sebenarnya di dalam Islam itu sudah diberitahukan oleh Allah Ta'ala bahwa kita harus mencontoh Rasul. Makanya Rasul itu sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh yang baik dari perilakunya, perilaku sehari-hari, dari cara berpikir, melihat sesuatu, mendengarkan sesuatu, membicarakan sesuatu, bergeraknya, kemudian semuanya apa saja. Sampai banyak teman-teman yang nyunah itu sampai duduknya, sendennya, cara megang kakinya, kalau habis subuh itu bagaimana duduknya Rasul itu ditiru sebenarnya. Ya nggak apa-apa, boleh-boleh aja seperti itu. Tapi itu nyunah gerakan. Ya. Akhlak itu banyak. Jadi akhlak itu adalah dari sebenarnya diawali dari nafsu seseorang. Nah, nafsu inilah harus mencontoh Rasul yang nafsunya tidak berlebihan, standar sebagai seorang muslim. Kemudian juga bisa dieliminir nafsu-nafsu yang tidak baik. Nafsu-nafsu yang baik, Rasul itu biasanya tetap itu dari Allah Ta'ala, diminta melakukan ini, diminta melakukan ini, diminta melakukan ini, seperti itu. Nah, itulah
kita mencontoh akhlak Rasulullah. Selama ini akhlak yang berhubungan dengan melihat, yang berhubungan dengan berpikir, ini akhlak ya. Yang berhubungan dengan mendengar, yang berhubungan dengan bicara. Bicara nanti dibagi macam-macam. Semuanya ya, termasuk melihat, mendengar, berpikir itu dibagi macam-macam. Bicara dengan nada lembut, bicara nada agak keras, bicara lembut tapi menyakitkan. Nah, ini beda lagi. Bicara yang lembut menyakitkan terus, nggak kasar. Ada bicara yang nggak menyakitkan tapi teriak-teriak. Istilahnya, kami dari suku ini nggak bisa bicara lembut. Nah, ya itu terserah aja kan. Allah aja menyuruh kita itu lembut dalam segala urusan. Ya, kemudian apa? Nada bicara aja udah beda-beda. Dari yang lembut, kelihatannya lembut tapi menyakitkan ada. Yang lembut karena takut ada. Ini loh, mah sama istrinya. Ini mah, saya mau ini boleh? Mau apa kamu? Mau beli mobil mah. Uangmu ada nggak? Kan mama yang bawa. Itu lembut karena takut kan gitu. Sama bos juga ada tuh bahasa yang takut kan? Oh gitu ya. Jadi dari mulai bicara itu nanti macam-macam. Nah, di titik macam-macam inilah sebenarnya penyakit dari tenggorokan, mulut itu banyak. Dari melihat sesuatu tersinggung apa enggak, nanti penyakit di mata itu banyak. Jadi bagaimana dia dikasih dikasih nasihat dia terima dengan enak, dengan lega, apa dia dikasih nasihat diem tapi menolak, itu beda-beda. Kalau dikasih nasihat dia menolak, dikasih pandangan dia menolak, atau kasar dia juga menolak, nah itu nanti dia muncullah katarak seperti itu. Nah, katarak itu dari polusi? Enggak juga. Katarak insya Allah selama ini saya teliti memang orangnya relatif kalau diberi masukan itu menolak. Seperti itu. Nah, kemudian tenggorokan sama, akhirnya kayak Haji J umpamanya gatal terus. Nah, gatalnya tenggorokan Haji J ini bukan masalah polusi, enggak. Karena Haji J ini kan gatal itu kan kakak. Sebenarnya Haji J itu pengen banyak ngomong sama istrinya, tapi terkendala nggak berani. Sehingga yang mau diomongkan itu terkunci, nggak keluar. Nah, itu jadi menjadi keinginannya kuat tapi nggak bisa keluar. Seperti itu. Kayak mamanya Tung itu kan beda mamanya. Nah, itu cirinya apa? Tung itu punya ciri kalau ada orang ngomong, maunya ngomong, nyusulin aja. Betul Pak Ustadz itu. Jadi kalau ada orang yang seperti Tung banyak insya Allah orang itu kalau ada orang ngomong dia maunya nyusulin terus. Apalagi ngejadul ngonter atau pokoknya ikut ngomong, nimbrung atau ngonter seperti itu. Insya Allah seperti itu. Jadi kalau ada teman nggak usah takut. Walaupun dia pendiam, dia memang hobinya ngonter omongan orang lain. Seperti itu. Jadi sudah kenapa? Ini sudah saya teliti. Jadi itu orang Muslim atau non Muslim itu sama aja. Sehingga itulah akhlak. Bagaimana orang bicara jangan dikonter, dengerin aja. Itu kan ciri Rasul. Kalau ada orang bicara dengerin. Baik-baik, siapa tahu pembicaraan dia itu malah nasihat untuk kita. Tapi karena kita itu merasa pintar ya dikonter aja. Jadi sebenarnya harus kita pikirkan bahwa akhlak itulah yang insya Allah menentukan. Nah, kenapa? Umpamanya kamu yang sering konter, nanti di daerah sini ada itu hormon-hormon yang di daerah sini itu dia itu akan mengeluarkan, dia akan terinfeksi atau dia meradang di titik itu. Terus hormon-hormon di sini itu ada mengeluarkan cairan sesuatu atau kelenjar-kelenjar mengeluarkan cairan di sini karena panas. Karena hobinya mau ngomong sama mengkanter panas, sehingga di sini seperti ada cairannya di dalam lendir-lendir yang sebenarnya kalau ditanyain lendirku berlebih lah. Kenapa? Itu nggak akan. Coba kamu tes nanti, kamu berobat ke dokter. Sini banyak lendir dok, coba aja minum obatnya. Yang paling bagus dok, coba aja mumpung uangmu ada loh. Ya dicoba dites. Setengah tahun bener minum obat yang dari Jerman umpamanya ngilangin lendir, hilang nggak sebenarnya. Nah, itu cara mengcounter itu seperti itu. Nah, coba umpamanya yang atau yang hobinya ngotot itu, coba dikurangi bicaranya. Tenang, santai, nggak ingin ngomong secara frontal. Insya Allah itu hilang kok. Insya Allah itu hilang. Nah, itu bagaimana? Memang Allah sudah benar di dalam Quran, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Jadi apa saja musibah yang kau terima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Udah jelas perilaku yang tidak baik dan itu dilakukan terus-menerus.
bertahun-tahun, sehingga itu menjadi kesalahan dan dosa. Dari dosa itulah Allah memunculkan penyakitnya, agar orang itu tobat terhadap apa yang sering dilakukan. Jadi sebenarnya saya pun mengajarkan kepada orang Indonesia khususnya dan dunia itu untuk memahami istighfar. Fahami istighfar. Mohon ampun kepada Allah Ta'ala itu fahami, jangan hanya keluar di lisan aja, tapi fahami mana yang memang sering berbuat salah itu. Kalau saraf kejepit itu menyimpan marah di tulang belakang, tulang ekor khususnya di dalam keluarga. Umurnya 50 ke atas berarti banyak dengan istri atau suami. Kalau dia saraf kejepit di umur 40 berarti dia dulu pernah menyimpan marah dengan orang tuanya. Itu saya meneliti dan bisa. Kalau orangnya memahami, kemudian juga dia belajar, mohon ampun, minta maaf kepada orang tuanya. Orang yang meminta maaf kepada orang tuanya, ini kan syariat. Diajarkan oleh Allah Ta'ala. Diajarkan oleh para ustadz seluruh dunia. Kalau salah meminta maaf kepada yang bersangkutan, loh itu diajarkan. Saya juga mengajarkan, tapi di titik persoalannya adalah tempat dia sakit. Sebenarnya sama, fokus mohon ampunnya, fokus di titik itu. Nah, disitulah nanti Allah mulai melihat, amal solehnya dilihat, imannya dilihat. Kalau memang dilihat oleh Allah Ta'ala itu cukup, insya Allah Allah akan memberikan kesembuhan. ni'mal